Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan semuanya saja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan adalah kewajiban bagi kita ketika Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, apapun bentuk kenikmatan itu, kenikmatan zahiriyah maupun batiniyah. Zahiriyahnya ketika kita baru saja melenyapkan sebungkus nasi, itu termasuk nikmat ya. Juga kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa meraba ya. Dan juga berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita harta, Allah memberikan kepada kita waktu, Allah memberikan kepada kita ilmu. Maka seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai energi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Senantiasa saya juga memberikan wasiat ini kepada diri saya pribadi. Saya tidak bosan untuk memberikan wasiat ini kepada saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian. Karena memang demikianlah watak dari sebuah nasihat itu berulang-ulang. Karena kita sebagai manusia pun juga mempunyai watak al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wis dikandani yo ngeyel, lali meneh. Wingi wis dikandani yo lali meneh. Makanya saya juga tidak akan bosan, karena ini juga sedang mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oleh karena itu mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di muqaddimah ada sesuatu ayat yang sering disampaikan oleh para dai, oleh para ustadz ya. Ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan sebuah seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya ataupun meminta kepada salah seorang mufassir, saya cuma lupa Ibnu Abbas apa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ya, nasihati aku.
Apa jawabnya? Silahkan buka Al-Quran dan cari di dalam Al-Quran, ada di situ ayat-ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Maka disitulah penuh dengan nasihat. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran yang kurang lebih ada sebanyak 89 tempat kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada satu lagi hampir sama konteksnya, ayyuhal mu'minun, sama artinya wahai orang-orang yang beriman. Maka setelah kalimat tersebut akan ada perintah atau akan ada larangan. Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, yang berada di tempat ini, yang duduk di atas ataupun yang bawah dan mengaku dirinya itu sebagai seorang mukmin, coba kita buka lebar-lebar telinga kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surah Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang pertama tadi adalah disuruh, ada perintah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita telah paham ya, terutama mas-mas yang sering ketika di masjid sholat Jumat, pasti ya khatib mengatakan bertakwalah kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah gitu. Kuwi nek ra ngantuk, nek begitu teko langsung ngantuk ya tidak dengar apa yang dibaca khatib. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketakwaan yang di situ ada dua hal. Perintah yang harus dilaksanakan dan juga larangan yang harus kita tinggalkan. Jadi ketika kita sering pergi ke masjid, kita sudah sering ngaji, kita sering melakukan siam sunnah, kita sering melakukan amalan ini dan itu, ibadah ini dan itu, sudah pakai hijab ya, kelambine ya wis muslim gitu. Jangan terlalu senang, karena itu hanya bentuk perintah yang sedang kita alami, yang sedang kita lakukan. Sementara yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar mengerjakan perintahnya Allah, akan tetapi juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi mungkin kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang suka cuma tidur-tiduran saja, sholat ke masjid ya paling kadang malah telat gitu, poso sunnah ndak pernah gitu, kita lihat ya sedekah ya ndak begitu-begitu amat gitu. Kemudian kita menyepelekan dengan merendahkan mereka, jangan. Apalagi kita melihat dia itu kadang cuma tidur saja. Bisa jadi dengan tidurnya bahkan dia bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sementara kita terjaga dengan memegang handphone kita ya, dengan komentar sinis sana sini sini, ghibah dan lain sebagainya, mencaci maki sana mencaci maki sini ya, yang seharusnya itu dilarang tapi ternyata kita melanggar ya. Kita melihat mereka yang sedang tidur-tiduran tadi, dia bisa meninggalkan ghibah, kemudian maaf, ada yang mbak-mbak biasanya begitu ngumpul ngerumpi ya. Saya katakan mbak-mbak karena yang sering terjadi seperti itu, tapi ternyata bapak-bapak dan mas-mas lebih parah kadang. Ngoten Mas. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada dua, menjalankan perintah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalimat selanjutnya di dalam ayat 102 Ali Imran ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam kondisi beriman. Ada larangan di sini, jangan mati. Padahal kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Tapi kita dilarang untuk mati, ada pengecualian, kecuali dalam kondisi kita berserah diri kepada Allah, kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah, kecuali kita dalam kondisi ketika mati tersebut dalam kondisi taat. Ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Apakah kita bisa berada di dalam kondisi mati sementara kita dalam kondisi keimanan kita ada, kemudian kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah, dalam kondisi ketaatan kita kepada Allah, yang itu namanya husnul khotimah. Siapa yang bisa menjamin? Karena ada 3 rahasia tentang kematian. 3 rahasia tentang kematian. Yang pertama adalah kapan. Kita tidak tahu
Tetapi kita mati pasti, iya. Akan tetapi kapannya, ya. Apakah misalkan yang mati itu nanti mas-mas, bapak-bapak duluan, saya nanti saja, atau mungkin saya nanti saja, atau mas-mas duluan, silahkan, tidak apa-apa. Jadi yang jelas mati itu pasti, tapi kapannya itu kita belum tahu. Yang kedua adalah di mana tempat kita mati, kita tidak tahu. Dan yang ketiga adalah dengan cara seperti apa kita mati, itu juga kita tidak tahu. Yang penting adalah apa yang kita inginkan adalah kita matinya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tetapi bukan perkara yang mudah ketika kita menginginkan husnul khotimah itu. Harus senantiasa kita istiqomah. Makanya hadis yang sering dibawakan adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Bertakwa tadi menjalankan dan menjauhi, dua konteks tadi, dimanapun dan kapanpun. Kita harus senantiasa menjadi seorang ODP. Ini lagi terkenalnya ODP. ODP itu apa, Mas? Orang dalam pantauan. Sama, kita juga dalam pantauan Allah. Kita harus senantiasa seperti itu. Iya. Jadi kita semua adalah ODP. Hadirin sekalian, mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah tadi disebutkan tentang masalah qalbun salim, ya. Kita ingin membincangkan perkara hati. Kenapa pula sih masalah hati juga yang dipermasalahkan? Karena hadirin sekalian, bahwasanya kelak di yaumul akhir pun bukan hanya sekedar perkataan kita, tindakan kita, akan tetapi juga hati kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ke-36. Di ayat yang terakhir itu disebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kita itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin sekalian, bukan hanya tangan kita, dua jempol kita yang sering menari, yang kadang mencela sana mencela sini, yang itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya sekedar mata kita yang kadang kurang bisa ghadul basar, kurang bisa menggembalakan pandangan kita, atau mungkin telinga kita, pendengaran kita. Karena di sini disebutkan innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan, wal fu'ada, ternyata hati juga akan dimintai pertanggungjawaban. Karena memang peran hati ini untuk seluruh tubuh ini, anggota badan ini ibaratnya raja. Semua bekerja berdasarkan perintahnya. Semuanya patuh, tunduk terhadap apa yang menjadi perintah sang raja. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb, ya. Ada di dalam jasad ini segumpal darah, ya. Kalau segumpal darah tersebut baik, maka akan baik kesemuanya. Akan tetapi segumpal darah tersebut buruk, maka akan buruk semua. Apakah itu? Dia adalah al-qalb. Qalbun, maaf ya, bukan kalbun. Kalau kalbun temannya ini, temannya kucing. Kalbun itu anjing, tapi qalbun, ya. Qalbun, bukan kalbun, ya. Qalbun itu membolak-balik, mudah bolak-balik. Makanya kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai Allah yang zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah, kokohkanlah hati kami terhadap dinmu, ya.
Makanya ketika itu kita panjatkan, kita berharap sebagai orang yang husnul khotimah tadi, akhir hidup yang baik tadi. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya tentang peranan hati. Tapi bukan berarti ketika kita sekarang ini membincangkan perkara hati, kemudian amalan-amalan jawarih anggota tubuh kita tidak penting. Sama sekali bukan itu permasalahannya. Tetap penting, sholat kita penting. Tetap kita misalkan mau untuk haji, itu kan juga masalah-masalah fisik kita penting juga ya. Akan tetapi tentang masalah hati ini sangat penting, disebutkan pula oleh Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwanya, menyucikan hati-hati mereka. Bahkan ketika kita melihat di dalam sebuah ayat, ada dua paling tidak, ada di dalam surah Al-A'la dan juga ada di dalam surah Asy-Syam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kalau di dalam surah Asy-Syams. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan merugilah orang yang mengotorinya. Kalau di dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya agar kita mempunyai hati yang bersih, hati yang berkilau ya. Karena kalau tidak berkilau dengan adanya banyak kotoran, dan kotoran-kotoran itu biasanya disebabkan karena kemaksiatan, adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa apapun itu, ketika mata tidak bisa menjaga, ada dosa, maka akan ada noktah hitam, titik hitam di dalam hati. Ketika kita istighfar, kita bertobat kepada Allah, maka akan terhapus dosa tadi. Mungkin kita maaf, ndek mbiyen kulino niki misuh, ndek mbiyen, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kok keterucut gitu, mak perucut gitu ya. Terus kemudian astagfirullahaladzim, ketika pas keterucut tadi, mak terucut tadi, noktah hitam, karena itu juga dosa, karena itu adalah kalimat-kalimat yang kotor dari lisan kita. Atau juga mungkin ngapusi atau hal-hal yang lain, kalau itu dosa ya. Ketika kita bersegera untuk mentaubati kesalahan kita, maka akan terhapus noktah hitam yang ada di dalam hati kita. Ketika dia melakukan dosa dan melakukan dosa lagi, akan tetapi dia tidak mentaubatinya, tidak mengistighfarinya, maka dia akan semakin banyak dan banyak kotoran-kotoran yang melekat di hatinya. Kaca apapun, mungkin cermin di rumah atau mungkin di dinding ya, ini ada kaca ini. Kalau di situ ada titik hitam, kalau segera kita bersihkan masih tetap jernih. Ada lagi kita bersihkan jernih. Akan tetapi ketika di situ ada titik hitam banyak sekali, tidak segera kita bersihkan, akhirnya sampai legam gitu. Akhirnya tidak bisa cahaya itu tembus. Pun demikian hati kita tidak akan tertembus hidayah ketika hati kita banyak sekali kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita membersihkan hati tadi. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Merugilah orang yang mengotorinya. Hadirin, ada beberapa hal menurut Ibnu Qudamah
tentang bagaimana sifat-sifat hati yang salim, bagaimana sifat-sifat hati yang bersih, bagaimana sifat-sifat hati yang berkilau itu, yang bersinar itu seperti apa. Yang pertama adalah hati yang tunduk terhadap kitabullah dan patuh terhadap syariat Rasulullah SAW. Ya, ini hati yang salim seperti ini. Maka kalau dengan bahasa kerennya, maka dia itu patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, ya, tanpa reserve. Di dalam sebuah hadis disebutkan taraktu fikum amrayni. Kanjeng Nabi ngendikan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya manakala kalian memegang dua perkara tersebut, ya. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Apakah dua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah yakni Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara agar kita tidak tergelincir ke dalam kesesatan, mari kita pegang teguh. Al-Qur'an yang 6.000-an ayat, ya. Nah, ada yang mengatakan 6.666 ayat, ya. Satu pun kita tidak boleh menolaknya, ya. Barang siapa yang mengimani sebagian dan juga menolak atau mengkufuri sebagian, nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 85, ya. Yang mengimani sebagian dan juga mengkufuri sebagian. Wah, nek iki cocok aku. Misalkan, ya, koyo nggih-nggone An-Nisa itu misalkan. Sing bapak-bapak kita cocok nih. Laki-laki itu boleh menikahi 2, 3 atau 4, ya, misalkan seperti itu. Nggih, Pak. Leres. Seneng. Sengguli senep. Akan tetapi itu adalah ayat Allah yang itu kita kalau seandainya belum bisa untuk melaksanakan, ya, karena kita pun juga harus tahu diri. Si jiwe kadang ya ora iso ngopeni apa meneh rek ngopeni akeh. Kita juga harus tahu diri, ora cuma karena nafsu kita untuk melakukan hal itu, gitu. Ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian juga kalau ibu-ibu misalkan ada tentang mawaris, ya, tentang pembagian waris. Pembagian waris itu kalau seandainya yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Ibu-ibu merasa itu adil napa mboten? Mbak, adil kah? Gedek apa mantuk? Tenane jenengan cuma diwenehi 1 juta, sing lanang diwenehi 2 juta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita hanya sekedar apa ya, karena nafsu gitu, maka kita akan piye to iki. Jadi kadang itu kalau ada yang sampai mengatakan ono mazhab, ada Malikiyah, ada Hambaliyah, ada Hanafiyah, ada Syafi'iyah, ada juga yang terakhir itu yang agak keren ini, mengada-ngada ini, tapikaniyah. Ya. Iki yo sakjane tapi kan, nah ngono ada itu tapikaniyah itu. Kadang kita itu gimana ya? Ya itu tadi, kadang menggunakan hawa nafsu kita itu didahulukan dibanding ayat dan juga perintah Rasulullah. Hadirin sekalian, kalau seandainya kita belum mampu untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut, paling tidak kita tidak menolaknya, ya. Tentang ta'adud tadi, tentang dibolehkannya 4 atau 3 atau 2 itu pun juga ada warning. Kalau kamu tidak bisa adil, cukup siji wae. Itu Pak nggih, bukan hanya sekedar mburu sak kepenake dhewe, apa meneh maaf iki istrine wis kita kaya maaf kita wis rada expired ganti tambah. Bukan itu maksudnya, bukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian juga tentang sunnah Rasulullah SAW. Yakni adalah apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi.
Hati-hati kita juga jangan mudah sekali mengatakan ini bid'ah, jangan mudah seperti itu ya. Ya. Pokoknya sing ora dilakoni Kanjeng Nabi kuwi bid'ah gitu. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada tuntunannya, itu bid'ah. Awas, hati-hati, tidak mudah kita seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah ya. Sunnah itu ada qaul, ada perkataan Kanjeng Nabi, ada juga fi'liyah, apa yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi, dan juga takririyah ya. Walaupun tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, tapi juga batin netek Mas. Oke. Jadi ada qauliyah, fi'liyah, dan takririyah ya. Kalau fi'liyah jelas, dan itu pun fi'liyah juga tidak semuanya harus kita contoh. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu nikahnya lebih dari 4, itu tidak boleh kita contoh, karena kita mendapatkan disuruh untuk 4 saja ya. Kemudian qauliyah, apa yang disampaikan melalui lisan Kanjeng Nabi, nah itu boleh disuruh begini dan begitu, maka kita harus taat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya kalau takririyah, maka adalah ketika pernah ada para sahabat yang melakukan ini dan itu, kemudian Kanjeng Nabi itu membiarkan atau menyetujui ya. Bagaimana Bilal bin Rabah itu ketika dia masih di dunia, akan tetapi ternyata dia sudah dikabarkan oleh Kanjeng Nabi terumpahnya itu berada di jannah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas adalah yang pertama, sifat hati yang berkilau ataupun hati yang salim tadi adalah hati yang tunduk terhadap kitabullah dan patuh terhadap syariat Rasulullah, yaitu patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Kemudian yang kedua hadirin sekalian adalah ikhlas ya. Hati yang berkilau itu dia mempunyai ciri-ciri ikhlas. Ini yang belakang masih bisa mendengar ya? Masih bisa? Tidak dengar? Tidak mendengar. Ya. Jadi yang kedua adalah ikhlas, hati yang selalu ikhlas. Jadi bukan dunia oriented, bukan untuk mendapatkan puji-pujian manusia saja, bukan. Hati yang ikhlas yakni hati yang hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena memang juga salah satu di antara syarat amal kita diterima itu adalah ikhlas. Salah satu agar syarat kita diterima adalah harus ikhlas, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja ya. Bukan perkara yang mudah tentang ikhlas itu. Ada beberapa athar ini tentang ikhlas ini. Yakub berkata, orang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya ya. Ada juga ini yang kedua, ini yang sangat susah juga. As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa yang masih menyaksikan keikhlasan di dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Aneh loh. Karena memang hadiah ora payung utawa TV 14 enggak surga. Amal kita diterima itu harus seperti itu. Tidak merasa telah berbuat ikhlas. Ikhlas itu tidak merasa telah berbuat ikhlas. Kalau dia masih merasa, oh ini aku ikhlas, misalkan seperti itu berarti keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Ikhlas itu sulit sekali ya. Akan tetapi tetap, karena ini memang syarat diterimanya amal itu ada ikhlas, tapi insya Allah bisa ya. Bahkan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ayub berkata, bagi para aktivis ini,
melaksanakan niat itu bahkan jauh lebih sulit ketimbang melakukan aktivitas apa yang diniatkan itu. Antum tadi di sini ya, mungkin ada sing ngepel, sing nyapu, harus seperti ini. Mungkin sampai kerenggosen ono sing membawa makanan dari sana, itu kan berat ya. Itu masih tidak seberapa dibanding kita menjaga niat ikhlas kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Akan tetapi bagaimanapun agar amal kita tetap diterima oleh Allah, makanya kita sering membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, ya, agar amal diterima. Ini pun juga dianjurkan oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, sifat dari hati yang salim, hati yang berkilau itu, yakni adalah tidak hasad, tidak ada kedengkian di dalam hati seseorang. Dan ini juga perkara yang bukan perkara yang mudah, ya. Hadirin sekalian, karena di dalam hati seorang mukmin ini tidak akan tercampur, tidak akan ada di dalam hati seseorang itu bercampur antara keimanan dan rasa hasad tadi. Ketika hati seseorang itu ada hasad, maka keimanannya nyingkir. Ketika hati seseorang itu ada penuh dengan keimanan, yang nyingkir hasadnya. Kalau ternyata di dalam hati-hati kita itu masih ada sedikit sekalipun hasad, ini khawatir kalau seandainya ternyata keimanan kita itu telah menyingkir dari hati kita. Makanya di antara hati yang berkilau tadi, hati yang bersih tadi adalah dia bersih dari rasa hasad. Hasad itu adalah senang kalau melihat orang lain sedih, tetapi dia sedih kalau melihat orang lain senang, ya. Penyakit SMS, senang melihat orang lain sedih dan sedih kalau melihat orang lain senang. Dia tuh tidak suka ketika orang lain mendapatkan kesenangan, tidak suka kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, dia tidak suka kalau mendapatkan kenikmatan. Dia berharap orang lain itu kenikmatannya, kesenangannya ataupun kebahagiaannya itu sirna. Walaupun tidak mesti kebahagiaan atau kesenangan itu berada pada dirinya, dengan adanya orang lain tidak merasa bahagia, dengan melihat orang lain tidak senang, itu dia sudah senang, ya. Itulah hasad. Itu tidak baik, ya. Dan orang yang hatinya bersih, orang yang mempunyai hati yang salim, maka jauh dari perkara ini. Maka dia akan tetap merasa senang ketika saudaranya itu juga ketika mendapatkan kenikmatan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hati yang salim, hati yang jernih, ya. Sifat hati yang berkilau itu adalah akan nampak akhlak yang baik. Akan nampak akhlak yang baik sebagaimana cerminan dari hatinya. Dia akan menampakkan akhlak yang baik karena sebagaimana kita mempunyai teko. Kalau tadi kan di sana ada jumbo, di situ ada teh anget, ada es tehnya. Ketika dikeluarkan, dituangkan gitu, ya akan keluar tehnya. Kalau tadi ada yang hijau-hijau tadi, ketika dituangkan di gelas-gelas itu, ya es apa itu, rumput laut apa itu tadi, es apa ini. Nah, pun demikian hati kita. Ketika apa yang ada di dalam hati kita itu keluar, ya, apa yang keluar melalui lisan kita atau perbuatan kita, itulah yang sejatinya apa yang ada di dalam kita, diri kita. Kalau yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang maaf ya, mungkin jorok, ya, kasar, ya, kadang juga nyelekit gitu. Itu tidak jauh beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi ketika yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat yang menyelamatkan, kalimat-kalimat yang menjadikan orang lain bahagia, itu juga apa yang ada di dalam hatinya. Hati-hati. Sekarang pun lisan itu, ya, bisa bermakna dua jempol jenengan semua, ya. Apa yang dibuat komentar di FB-nya atau di IG-nya atau di WA-nya, ya, nyelekit-nyelekit, ya,
Itu sebetulnya ketika antum semua ya sedang menarikan dua jempolmu, itu adalah sedang memberikan pengumuman kepada orang lain identitasmu. Oh, ternyata kamu tuh seperti ini loh. Makanya hati-hati. Selain itu kita memberikan identitas, apa yang kemudian yang kita tulis, apa yang kita lontarkan, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati makanya. Apalagi sekarang di medsos ya, di Facebook, entah di IG atau di WA, bahkan di story-nya atau di status-status WA-nya gitu. Apa yang kamu tulis, sama-sama kamu mengeluarkan tenaga untuk menulis, ambok yo sing nulis ki nulis sing apik-apik wae. Karena semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yeah. Ketika kita menjadi trendsetter kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Yeah. Berapa? Baik. Jadi ketika kita menulis kebaikan, kemudian ada orang yang mengikuti apa yang kita tulis dan dia mengamalkan, kita akan mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Ya. Ketika kita menulis keburukan, kemudian ada yang mengerjakan apa yang kita tulis, maka dia akan berdosa, kita juga akan mendapat dosa sebagaimana yang ia lakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah untuk bertindak ataupun berkata. Jadi hati yang salim itu adalah nanti akan tampak akhlak yang baik itu sebagai cerminan hati yang ada di dalamnya. Dan yang kelima adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kecintaan Allah adalah manakala hambanya itu taat kepada Allah. Dan kebencian Allah adalah manakala ketika kita itu bermaksiat. Ya itu saja. Berkebalikan dengan ketakwaan tadi. Kalau takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, kalau yang dibenci Allah berarti adalah orang yang tidak mau menjalankan perintah tetapi melakukan apa yang dilarang. Dan yang dicintai oleh Allah adalah tadi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi itu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Asy-Syam tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan hatinya. Mari kita berhati-hati karena memang perkara hati ini harus berhati-hati. Akhir hidup kita, akhir hidup yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, maka butuh adanya istiqomah. Untuk istiqomah di dalam kebaikan. Kalau toh ada teman-teman kita yang kadang salah, ada yang lupa, tugas kita untuk memberikan nasihat. Insya Allah memang itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalau toh ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pantas, ada yang salah, ya, saya mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan itu. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.